Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Harapan Bapak kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menjelaskan tentang pembagian air dalam taharah. Namun sebelumnya, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Adapun tujuan pembelajaran adat bersuci berupa air dalam fikih, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian air sebagai alat bersuci dalam hukum Islam. Yang kedua, siswa memahami syarat-syarat air yang digunakan untuk bersuci dalam Islam. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan macam-macam air yang digunakan untuk bersuci beserta contohnya. Yang keempat, siswa memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, terutama sumber air bersih sebagai sarana bersuci. Yang kelima, siswa berkomitmen untuk selalu menerapkan penggunaan air bersih dan suci dalam kehidupan sehari-hari kapanpun dan dimanapun berada. Air terbagi atas 4, yaitu air suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan air mutlak, artinya air yang tidak memiliki identitas yang menetap. Macam-macam air mutlak yang biasa dipakai untuk bersuci: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air es, air salju. Air suci mensucikan tetapi makruh digunakan pada anggota tubuh. Air suci dikatakan makruh apabila memenuhi 9 ketentuan berikut. Dipanaskan dengan sengatan sinar matahari di daerah bersuhu panas. Sengatan sinar matahari tersebut dapat merubah keadaan air yang dapat memunculkan suhu mah yang nampak pada permukaan air. Dipanaskan dalam bejana yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Digunakan ketika masih dalam keadaan panas. Digunakan pada anggota tubuh meliputi anggota tubuh orang yang hidup, sudah meninggal, orang sehat, atau manusia atau hewan yang terserang kusta. Dipanaskan pada musim panas. Masih terdapat alat bersuci selain air musyammas. Waktu untuk melaksanakan sholat masih longgar, tidak menimbulkan bahaya baik secara nyata ataupun terdapat dugaan kuat. 3. Air suci yang tidak mensucikan, tahir ghair mutahhir, meliputi air musta'mal, yaitu air sudah digunakan untuk menghilangkan najis atau hadas, walaupun sifat-sifatnya tidak bertambah. Air yang berubah salah satu sifat, warna, rasa, atau baunya disebabkan tercampur oleh benda yang suci. Air yang terkena najis meliputi air yang kurang dari 2 kulah yang kejatuhan pada najis meskipun tidak berubah sifat. Air 2 kulah yang telah berubah salah satu sifatnya. Dari keempat jenis air yang telah disebutkan sebelumnya yang dapat digunakan. Adapun kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan adalah, yang pertama, air merupakan alat bersuci yang paling utama dalam Islam. Air digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis dari badan sebelum melaksanakan ibadah. Yang kedua, air yang digunakan untuk bersuci harus memenuhi syarat suci, dapat menghilangkan najis dan hadas, serta tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, macam-macam air untuk bersuci adalah air mutlak, air mustakmal, dan air sedikit. Masing-masing memiliki ketentuan tertentu dalam penggunaannya. 4. Tata cara bersuci menggunakan air yang umum dilakukan adalah dengan berwudu dan mandi. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Pertanyaannya adalah, yang pertama, jelaskan pengertian air.
sebagai alat bersuci dalam Islam. Yang kedua, sebutkan alat taharah. Yang ketiga, sebutkan 3 syarat air yang digunakan untuk bersuci. Yang keempat, berikan 2 contoh air mutlak yang digunakan untuk bersuci. Yang kelima, mengapa kita perlu menjaga kebersihan air sebagai sarana bersuci. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.